Selamat pagi Pak. Selamat pagi dok. Dengan Pak Enrico betul? Betul. Baik, silakan Kak duduk terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih dok. Jadi dengan Pak Enrico ya. Iya, benar. Umurnya berapa Pak kalau boleh tahu? Umur 27 tahun. Tinggalnya sekarang di mana? Di Bandung atau di mana? Di Bandung. Berarti dekat ya Pak di sini. Betul. Oh. Jadi gimana Pak, ada keluhan apa datang kemari? Jadi gini dok, di bagian belakang kanan atas ini ada rasa sakit itu, sakit itu berdenyut dok, sampai bagian belakang kepala saya juga kayak rasanya sakit gitu. Oh sakit juga ya. Nah terus selain itu juga ada bengkak di bagian sini dok. Sininya ya. Belakang kanan. Ya. Ada bengkak, berarti pernah diraba dan ada bengkaknya gitu ya Pak? Kayak kerasa ada yang menonjol gitu. Oh ada yang menonjol ya. Kalau sakitnya itu berarti sejak berapa lama Pak kerasanya? Rasa sakitnya udah lumayan lama dok, sejak 1 bulan yang lalu. Kalau intensitas sakitnya kayak gimana? Kayak misalkan setiap 10 menit sekali tiba-tiba sakit, atau mungkin tiba-tiba sakit aja gitu, nggak 10 menit sekali atau gimana? Sukanya tiba-tiba sakit dok, jadi kayak lagi nggak ngapa-ngapain atau mungkin lagi nonton TV atau lagi baca buku, suka tiba-tiba nyut-nyutan sendiri sakit. Ada ini nggak Pak faktor yang memperparah sakitnya, misalkan Bapak lagi makan atau misalkan lagi berbaring tiba-tiba terasa sakit gitu? Lebih ke ya nggak ngapa-ngapain juga sakit aja dok, tapi kadang kalau makan atau minum juga makin sakit. Oh, iya. Kalau selama 1 bulan ini Bapak ada mengonsumsi obat sesuatu atau melakukan sesuatu nggak supaya sakit yang Bapak rasakan itu mereda? Saya pernah dikasih paracetamol, minum obat paracetamol. Awalnya hilang dok, tapi setelah beberapa lama lagi sakit lagi gitu. Iya. Kalau Bapak terakhir ke dokter gigi kalau boleh tahu kapan, dan ada perawatan apa di dokter giginya? Untuk terakhir, untuk yang perawatan sendiri terakhir ke dokter gigi itu 2 tahun yang lalu. Jadi gigi saya itu dicabut karena udah ada lubangnya udah besar banget gitu dok. Jadi harus dicabut. Di daerah mana Pak? Di bagian bawah ini. Bawah situ, oh ya. Kalau dari penyakit secara general itu Bapak punya penyakit penyerta lain nggak Pak? Kebetulan keluarga saya ada yang menderita penyakit diabetes mellitus dok. Tapi mungkin saya juga ada diabetes mellitus ya, tapi saya juga belum pernah meriksa dok. Oh belum pernah meriksa, tapi ada keluarga yang menderita diabetes mellitus. Oh iya siap. Kalau gitu mungkin saya izin melakukan pemeriksaan dulu ya Pak, untuk memastikan ada kondisi apa di rongga mulut. Baik Pak, untuk selanjutnya akan saya coba periksa dulu ya Pak kondisi rongga mulut Bapaknya. Sebentar ya Pak. Boleh dibuka dulu Pak mulutnya. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan menilai bagaimana resiko Bapak terkena karies atau gigi berlubang ya Pak. Ini tujuannya untuk bagaimana penanganan Bapak untuk selanjutnya. Oh iya, baik dok. Jadi yang pertama, apakah Bapak sering mengonsumsi makanan atau minuman manis setiap harinya? Sering dok, karena kebetulan saya juga suka makan makanan manis, jadi saya sering. Oke, baik. Bapak setiap harinya sikat gigi berapa kali sekali? Saya kebetulan setiap harinya sikat giginya 2 kali sehari. Kapan aja Pak? Nah untuk paginya sebenarnya saya setiap mandi dok, mandi. Jadi saya sikat gigi pas lagi mandi. Kalau satu laginya pada saat malam hari sebelum saya tidur. Selain kan Bapak sikat gigi pasti pakai sikat gigi dan juga pasta gigi ya Pak? Iya betul. Nah selain itu ada tambahan alat bantu lain nggak Pak untuk membersihkan giginya? Untuk saya sendiri saya cuma hanya menyikat gigi, tidak memakai alat apa-apa lagi. Baik. Bapak pernah mendengar istilah fluor nggak? Pernah. Pernah dilakukan perawatan fluor nggak di dokter gigi? Atau kayaknya tidak pernah ya. Kalau Bapak tahu nggak kalau di pasta gigi Bapak itu ada fluornya, mengandung fluornya? Saya tidak tahu. Saya tidak mengecek. Oh iya siap. Jadi berdasarkan kuesioner yang saya ajukan tadi, didapatkan hasil bahwa Bapak masih perlu memperbaiki bagaimana cara mengikat gigi, bagaimana cara mengonsumsi makanan sehari-hari agar resiko gigi berlubang
di Bapak itu rendah, karena berdasarkan hasil kuesioner tadi ternyata Bapak memiliki risiko yang tinggi. Seperti contohnya makanan dan minuman manis itu sebaiknya dihindari atau dikurangi. Dan cara menyikat gigi itu memang benar 2 kali sehari minimalnya, tapi yang pertama itu dilakukan setelah makan pagi atau sarapan, dan yang kedua itu sebelum tidur. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak Pak? Sejauh ini saya mengerti dong. Baik Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan subjektif, objektif, dan juga hasil pemeriksaan kuesioner tadi yang saya ajukan pertanyaannya, didapatkan diagnosis bahwa gigi 18 atau gigi belakang kanan atas yang Bapak keluhkan itu ternyata terjadi impaksi, atau yang tadi sudah saya jelaskan, giginya itu tidak keluar ya Pak. Lalu selanjutnya di gigi rahang atas dan juga daerah belakang juga, di gigi ke-5 dan ke-6 itu rahang atas itu ada gigi berlubang, namanya karies, tapi belum mencapai jaringan pulpa atau jaringan ada sarafnya, jadi belum sampai dentin. Kalau di istilah medis bisa disebut juga karies dentin ya Pak. Lalu selanjutnya di gigi posterior atau gigi rahang bawah daerah belakang itu gusi Bapak itu mengalami pembengkakan atau dan juga kemerahan. Kalau Bapak selama sikat gigi pernah berdarah nggak Pak? Pernah. Itu tuh karena namanya itu gingivitis, jadi gusinya Bapak itu meradang dan juga mengalami pembengkakan, dan peradangan ini juga nantinya berhubungan dengan adanya pembengkakan di daerah sini yang tadi Bapak sebutkan di keluhan. Jadi ada pembengkakan itu tandanya ada infeksi dan juga terjadi inflamasi di tubuh Bapak seperti itu. Lalu di gigi daerah depan tadi yang saya sebut ada kayak bercak-bercak putih seperti kapur, itu namanya fluorosis. Ya, jadi Bapak gigi depan Bapak rahang atas itu mengalami fluorosis, itu karena mungkin Bapak kekurangan asupan fluor, mungkin di pasta gigi yang Bapak gunakan tidak ada kandungan fluornya, dan juga Bapak nggak pernah ke dokter gigi untuk aplikasi fluor kan ya Pak? Ya betul, seperti itu. Baik, untuk rencana perawatan yang saya tawarkan, mungkin untuk mengatasi keluhan utama Bapak yang gigi impaksi itu, saya menyarankan untuk odontektomi. Odontektomi itu jadi gigi yang tadi yang tidak keluarnya itu akan dicabut saja Pak. Gitu. Tapi sebelum bisa melakukan odontektomi itu, Bapak harus melakukan foto ronsen dulu untuk melihat kondisi giginya. Sebelumnya apakah Bapak pernah foto ronsen? Pernah dok. Pernah. Masih nyimpen nggak Pak fotonya? Masih ada. Boleh dibawa Pak nanti pada pertemuan kedua kesini. Baik. Selanjutnya dan sebelum odontektomi itu kita juga harus memastikan kondisi general tubuh Bapak. Jadi kan Bapak tadi ada kemungkinan mengalami diabetes ya Pak. Betul. Dan itu sebelum odontektomi harus dipastikan dulu bahwa diabetesnya itu dalam kondisi yang terkontrol gitu. Jadi nanti saya akan buatkan surat rujukan ke dokter penyakit dalam. Nanti tolong datang dulu ke dokter penyakit dalam. Setelah ada hasilnya, nanti datang lagi ke sini dengan membawa hasilnya ya Pak. Lalu selanjutnya untuk saat ini akan saya lakukan scaling terlebih dahulu untuk membersihkan plak dan karang gigi dari gigi Bapak, dan juga saya akan resepkan obat pereda nyeri terlebih dahulu sebelum mungkin pertemuan selanjutnya dilakukan odontektomi. Sebentar ya Pak, saya akan tuliskan dulu resepnya. Dengan Pak Enrico akan saya rujuk ke penyakit dalam ya Pak. Ini untuk surat rujukannya. Lalu untuk obatnya akan saya resepkan ibuprofen untuk meredakan nyeri dan juga clindamycin untuk mengatasi inflamasinya. Ini untuk resep obatnya. Untuk obatnya bisa didapatkan di apotek terdekat ya Pak. Baik dok. Seperti itu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak? Mungkin untuk surat rujukannya saya kemana ya dok? Di situ saya tuliskan di rumah sakit Boromius. Apakah Bapak mungkin terlalu jauh atau mungkin ada? Bisa ya, siap. Ya, seperti itu Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sejauh ini saya sudah mengerti dok. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita jadwalkan terlebih dahulu ya Pak. Bapak bisa, apabila hasil dari dokter penyakit dalam sudah keluar, Bapak bisa chat ke
ke kontak person yang ada di klinik saya ya Pak. Ya baik, terima kasih banyak Dok. Ya terima kasih Pak. Baik Pak, untuk hasil dari dokter penyakit dalam dan juga foto ronsennya sudah saya lihat dan sudah saya analisis. Untuk dari penyakit dalam, Bapak diperbolehkan untuk odontektomi karena diabetesnya terkontrol. Lalu untuk dari fotonya juga terlihat bahwa memang harus dilakukan odontektomi. Nah sebelum itu saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya Pak untuk odontektomi. Jadi odontektomi ini merupakan prosedur bedah, tapi bedahnya masih bedah kecil atau bedah minor. Jadi di sana nanti kita akan melakukan pembedahan dengan di bawah anestesi lokal. Nanti gigi Bapak yang terpendam di dalam tulang itu akan kami angkat atau akan kami cabut, dan mungkin tidak akan ada rasa sakit karena di bawah anestesi juga ya Pak, seperti itu. Dan untuk penyembuhannya mungkin ada pembengkakan terlebih dahulu 1-2 hari, tapi apabila sudah mengonsumsi obat selanjutnya tidak akan ada lagi pembengkakan. Dan apabila dalam kasus terburuknya Bapak mengalami pembengkakan atau pendarahan, nanti Bapak bisa menghubungi saya lagi untuk saya beri obat selanjutnya seperti itu. Ya, baik, apakah dapat dimengerti Pak? Mengerti. Baik, ini untuk lembar persetujuannya bisa dibaca dulu Pak. Baik. Apabila setuju mungkin bisa langsung ditandatangan ya Pak. Baik, saya setuju. Jadi saya langsung tanda tangan. Iya. Selanjutnya kita akan melakukan odontektomi ya Pak. Bisa dipersiapkan terlebih dahulu, bisa berbaring.